saya butuh bantuan kursi karena beberapa saudara sudah tahu para pekerja tapi yang lain belum tahu. 3 hari saya demam dan singkat cerita akhirnya saya putuskan pergi ke dokter kemarin dan kemudian tes darah. Ternyata banyak yang merah untuk darahnya ya. Saya mengalami gangguan saluran pencernaan yang menjurus ke tipes. Jadi sebetulnya dokter suruh saya bed rest, tapi enggak tega saya lihat saudara ini ya. Bukan, karena saya sudah minum obat tadi malam, lalu kemudian tadi pagi saya juga sudah minum obat. Saya akhirnya bilang sama istri saya, gak apa-apa deh saya putuskan saya ikut ibadah dan saya mau sharing firman. Jadi tapi kali ini gak jalan-jalan seperti biasanya ya. Terima kasih tadi dijemput oleh Pak Agung. Pak Agung ingatkan saya, Pak, tapi Bapak harus kelola loh ya. Ya I know about that. Karena dia bilang ada salah satu pemimpinnya yang ngotot kena tipes, ngotot kerja, meninggal katanya. Saya tidak akan sampai seperti itu. Terima kasih mencintai saya. Oke, nah oke ya, sudah siap ya semuanya ya. Kaki saya sudah gatal mau berdiri ya. Tapi ya sudahlah, kelola ya. Manage your body and also manage your wealth. Your health maksud saya. Roma 12 ayat yang kedua. Di sini tema kita di bulan ini seluruh GBI Rock di dalam maupun yang di luar negeri temanya sama. Transforming people's paradigm. Ya, tapi ayat yang diberikan oleh pusat, saudaraku, saya mengalami kesulitan untuk menghubungkan dengan perubahan atau paradigma ini. Lalu saya menemukan ayat yang lebih mudah untuk bisa dimengerti oleh jemaat. Saya pikir saya akan menyampaikan sesuatu yang saudara gampang dicerna sehingga gampang dipraktekkan. Dalam Roma 12 ayat kedua, supaya saudara bisa terkonsentrasi lebih karena saya biasanya jalan-jalan. Kali ini saya ajak kita membaca satu ayat dengan bersuara ya. Jangan baca dalam hati tapi diucapkan, diperkatakan. 1, 2, 3. Janganlah kamu, saya kurang mendengar suara saudara ya. Saudara masih kedinginan, lawan kedinginan dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya merenungkan ayat ini tadi pagi, berapa hari sih sudah ya untuk siapin khotbah. Tapi tadi pagi itu saya diberitahu Tuhan yang sebelum-sebelumnya waktu saya lihat ayat ini saya tidak temukan seperti tadi pagi. Yang saya temukan tuh saya perhatikan kata pertama ini, janganlah. Saya tiba-tiba tak, oh iya ya. Kalau tiba-tiba ada orang bicara sama saudara, jangan loh ya. Kira-kira apa saudaraku? Itu peringatan yang serius. Betul gak saudara? Ya, jangan loh ya. Nah itu, jadi saya melihat bahwa Tuhan itu mau menyatakan kepada kita, bukan berarti bahwa ayat-ayat yang lain tidak berarti ya saudara ya. Tapi ini ada satu penekanan ya. Agar supaya hidup kita itu berbeda sekali dengan apa yang kita tinggali di dunia ini. Nah untuk bisa mengalami perbedaan maka harus dimulai dengan apa yang disebut dengan pembaharuan pola pikir ini. Renewing our mind, ini harus diperbaharui. Kenapa ini pikiran mesti diperbaharui? Amsal 23 ayat 7 dikatakan begini. For as a man thinketh in his heart, so is he. Jadi Alkitab bilang ada 2 jenis pikiran. Pikiran di kepala dan pikiran di hati. Pikiran di kepala disebut conscious mind, alam sadar. Pikiran di hati subconscious mind. Keren ya Alkitab ini ilmu pengetahuan mengikuti Alkitab, bukan Alkitab mengikuti ilmu pengetahuan saudara. Dan ketika orang mengalami pembaharuan, nanti saya jelaskan apa itu conscious mind, subconscious mind. Maka itu totalitas akan mempengaruhi respon, tindakan dan aktivitas hidup kita. Dengan kata lain, you are what you think. Kamu akan jadi seperti yang kamu pikirkan.
Makanya kita bilang nih, jangan loh ya. Karena kita ini, apalagi kita yang dibesarkan dari keluarga yang bukan Kristen sebelumnya, atau kita dibesarkan dari keluarga yang Kristen, tapi nilai-nilai kebenaran tidak ditanamkan. Dan pikiran kita ini terkontaminasi dengan paham-paham yang ada di dunia ini. Riset menunjukkan, saudaraku, di Amerika, yang saya pernah sampaikan ke saudara, Pew Research Center, orang Amerika yang sudah Kristen lebih dulu, saudaraku, itu hanya 4% orang Kristen Amerika yang mengakui betul-betul bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Cuma 4%. Dan milenialnya yang mengakui Alkitab firman Tuhan hanya 2%. Anda bisa bayangkan betapa banyak terkontaminasinya. Lalu 88% orang Kristen Amerika suka buat pemahaman iman gado-gado. Mereka campur mana yang baik dari keyakinan yang lain, dari paham orang lain, lalu dijadikan satu, diramu, lalu mereka ikuti. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus kembali seperti apa yang Alkitab katakan secara murni, tanpa campuran dengan yang lainnya. Kenapa saudaraku? Ini pentingnya di sini. Alkitab bilang sehingga kamu bisa membedakan. Membedakan apa? Manakah kehendak Allah? Saudara, saya ingatkan ya, the center of this point is the will of God. Pusatnya ini kita mau ngomong soal kehendak Allah. Artinya gini loh, sudahlah kamu boleh hebat dalam logika berpikirmu. Kamu boleh hebat dalam hal inteligensimu. Tapi kalau kamu tidak selaras dengan kehendak Allah, kamu ada dalam dunia dan kuasa dunia. Jadi betapa pentingnya Anda dan saya betul-betul mengerti kehendak Allah dalam hidup setiap kita. Sebab di dalam kehendak Allah selalu ada kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah selalu ada kehendak Allah. Antara kehendak Allah dengan kerajaan Allah tidak pernah bisa dipisahkan. Makanya Yesus berdoa dalam Matius 6 ayat 9 mengajarkan kita. Datanglah Pak, kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maka itu saya mengajak saudara lebih bernafsulah ya, mengetahui kehendak Allah daripada makanan enak yang saudara bisa beli. Apalagi makanan sekarang di Jakarta ini, saya pernah diajak pengusaha saudaraku. Makan satu orang itu bisa bunyi juta saudaraku. Sampai pernah saya bilang sama pengusaha itu, Pak ini kalau gaji hamba Tuhan ini sudah 1 bulan Pak. Coba berempat makan sekian juta. Terus saya bilang ini gaji pendeta hamba Tuhan di daerah bisa 1 bulan. Ya. Orang kecenderungan, saya tidak persalahkan kalau saudara punya hobi makanan yang lezat atau saudara mengunjungi tempat-tempat wisata yang terbaik di dunia ini, silakan. Tapi saudara lewat kebenaran ini untuk bisa merubah totalitas kehidupan kita, bahkan merubah paradigma masyarakat sekitar kita, harus dimulai dengan kita kepatuhan dan kesungguhan hati untuk mengetahui kehendak Tuhan lebih tinggi dari segala sesuatu. Bahkan kehendak Tuhan harus mampu mengalahkan semua kehendak pribadi kita. The greatest enemy in our life is not devil. Musuh terbesar bukan iblis. The greatest enemy in our life is kingdom of self. Kingdom of ourself. Kerajaan diri kita, ego kita. So, ayo saudara, kita akan tundukkan semua kehendak kita. Kita selaraskan sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Next slide lagi. Apa itu sebetulnya paradigma? Ya, ini memang saya mencoba bersama istri saya mencari tahu pendapat-pendapat ahli. Sekalipun memang tidak selalu pendapat ahli itu bertentangan dengan firman gitu ya. Tapi yang memang selaras, oke, kita bisa ambil. Ada seorang Bob Proctor, sudah bisa lihat dia sangat senior, yang dia seorang ilmuwan yang banyak bergerak dalam perilaku dan perubahan paradigma. Saya ambil salah satu definisi yang dia buat. Dia katakan begini, paradigma adalah sekelompok kebiasaan. Sekelompok kebiasaan yang telah diprogram di dalam apa? Subconscious mind kita, alam bawah sadar, sehingga ini karena kebiasaan-kebiasaan ini yang sudah ada di sini saudaraku,
subconscious. Dia mengontrol perilaku kita. Dia mengendalikan apa yang kita kerjakan itu dihasilkan dari dalam di sini. Ya, kebiasaan-kebiasaan, ya contoh. Kalau saudara dari kecil ada beberapa orang yang keluarganya tuh kebiasaan makan itu makannya gini. Gitu. Karena berkali-kali sudah dilihat, akhirnya terbawa. Saya punya teman pendeta saudaraku ya. Oh, dia pendeta, suruh jemaatnya banyak, gerejanya diberkati, salah satu gereja terbesar di sebuah kota. Tapi kalau makan bersama saya masih gini, gitu saudaraku. Ya, nah saya dengan Pak Arifin bulan lalu ya kami ada salah satu pekerja kita yang ngajak kami ke Shanghai dan ke Chongqing. Nah, saudaraku, nggak usah jauh-jauh di Shanghai yang kota dunia nih, kota dunia loh ya, di mana saya lihat di situ saya ketemu orang Yahudi ada di situ, orang Amerika ada di situ, orang kulit hitam ada di situ, India. Jadi memang Shanghai kota dunia. Tapi waktu kami makan di sebuah rumah makan, saudaraku, itu yang cim-cim yang di rumah makan itu, saudaraku, itu dengan bebasnya. Sementara kami ada di situ. Maaf saudara, maaf, tolong tahan diri saudaraku. Kalau nggak tahan ya pegang telinga sudah tutup. Bisa gini kok, gitu. Itu sementara orang pada makan. Jadi kenapa seperti itu saudaraku? Itu kebiasaan yang telah terbangun saudaraku. Dan akhirnya masuklah ke sini, terdownload dari conscious, dari alam sadar ke bawah sadar. Sehingga kalau ada reaksi apa enggak enak badannya, tenggorokannya, respon pertama yaitu hoak-hoak tadi itu. Saya sejak kecil dilatih oleh orang tua saya karena saya nasib anak kos, ya nasib, ya nasib. Saya sekolah SMA udah kos. Jadi setiap kali mandi itu saya selalu handuk saya tuh saya taruh di jemuran. Ya. Itu sudah jadi budaya dalam hidup saya. Menikahlah saya dengan wanita yang namanya Nancy Limantono ini. Yang tanda petik kelihatannya lembut ini. Tapi setahun pernikahan kami, banyak perdebatan kami di seputar menjemur handuk. Kenapa saudaraku? Saya sudah terbiasa habis mandi saya jemur di tempat handuk harus dikeringkan. Istri saya enggak, habis keramas. Sudah lihat rambutnya segitu, dulu malah lebih panjang. Itu kalau pakai handuk itu setengah handuk itu bisa basah. Karena kita biasa mandi bersama dan handuk satu berdua. Itu kami ya. Until now. Sudah tahu dia punya handuk itu dia lempar di tempat tidur. Saya tegur dia berkali-kali. Tapi memang tidak bisa datang dalam satu hari. Tahu-tahu dia bertobat. Lalu kemudian dia berlutut dan menangis. Ampuni Tuhan. Tidak. Jadi itu sebuah harus membangun kebiasaan lagi. Habit baru dalam dirinya. Nah sekarang dia beda. Sekarang dia mandi dan dia taruh handuk itu dalam jemuran. Jadi contoh sederhana ini sudah bisa pahami ya. Jadi gini loh saudaraku. Maaf ya. I have to say like this. Kalau saudara sampai terikat dengan sesuatu dosa, berarti saudara memang sudah terbiasa di situ. Saudara sudah diingatkan Roh Kudus dari dulu supaya jangan kamu melakukannya. Dan saudara tetap melakukannya. Saudara sudah masuk dalam penguasaan subconscious mind saudara. Akhirnya dosa itu jadi kebiasaan kita. Makanya penting sekali kita diperbaharui pola pikir kita. Oke, ada definisi yang lain tapi saya tidak akan bahas mengingat waktu. How are paradigms created? Bagaimana sebetulnya paradigma itu dapat terjadi, terbentuk seorang bisa punya paradigma itu gimana sih? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi saudaraku ya, dan menarik sekali. Saya harap saudara walaupun saya nggak jalan-jalan model kayak gereja Protestan yang pendetanya ini jangan sampai tertidur ya. Kalau sampai ada yang mulai, saya itu kalau biasa seminar-seminar saudaraku, saya itu jalan-jalan. Kenapa? Sambil meriksa siapa yang matanya mulai lemah-lemah. Terus saya bilang sama mereka, kepada mereka yang matanya mulai melemah, saya akan datang berdiri di depan Anda dan bicara di depan Anda. Sampai Anda sadar bahwa Anda harus melek. Nah, kali ini saya tidak akan mungkin jalan karena saya dilarang banyak gerak.
Saya akan minta tolong nanti Jos Peter untuk datangi orang itu ya Jos ya. Ya kamu dari sini nanti yang di sana ya gitu ya. Mata saya walaupun ketinggian saya tidak sampai 160 tapi mata saya cukup tajam lah saudara ya. Oke, pertama paradigma itu bisa terbentuk saudara. Sekelompok kebiasaan yang terprogram yang bisa mempengaruhi, mengontrol perilaku kita itu karena apa? What people told you. Apa yang orang lain pernah katakan tentang saudara itu mempengaruhi sekali paradigma, ya, bahkan belief system, keyakinan diri saudara itu, pola pikir saudara terbentuk itu, ya. Tolong bapak-bapak yang punya anak di bawah 8 tahun ada di sini, punya anak kecil di bawah 8 tahun, perhatikan baik-baik. Ilmu pengetahuan mengatakan anak kecil di bawah 8 tahun kemampuan menyerap hal-hal baru itu sampai 70%. Nah selebihnya seperti kita ini, itu daya serapnya sudah banyak berkurang. Makanya kalau kita kenal sama orang, oh ya namanya siapa gitu, minggu depan ketemu, siapa? Asal jangan sampai kita lupa, siapa ya kamu? Loh saya istri bapak. Oh ya. Jangan cari alasan untuk lupa sama istrimu ya. Oke, jadi perhatikan anak-anak umur sebelum 8 tahun, Anda mesti belajar memperkatakan kata-kata yang positif, kata firman Tuhan. Ya, banyak anak-anak yang masa kecilnya perkataannya jelek mempengaruhi seluruh kehidupannya. Saya dengan istri saya banyak melayani anak muda yang harus kami layani untuk identitas dirinya. Kenapa? Orang tua ngajari kamu anak terkutuklah kamu, ndak berhasil, kamu bodoh, kamu anak. Saudaraku dikasih Tuhan, ya itu mempengaruhi, membentuk saudaraku pola pikir dan akhirnya mempengaruhi sampai dia terdownload di alam bawah sadar dan itu mempengaruhi kehidupannya. Percuma aku bekerja keras toh ya keluargaku pada miskin semua, ya percuma lah. Itu terpengaruh. Lalu yang kedua ini istilahnya your word create your world. Ya perkataanmu menciptakan duniamu. Sebab itu di rumah kita masing-masing sebaiknya kata-kata yang membangun. Kata-kata lepaskan berkat untuk anak-anak saudara. Perkatakan kata-kata iman saudaraku dikasih Tuhan. Yang kedua life experiences. Jadi harus ada apa yang disebut pengalaman-pengalaman kehidupan. Nah ini banyak juga di rumah ini. Misalnya bicara apa? Pola asuh. Ya, istri saya diajarkan sama orang tuanya. Diajarkan begini. Nancy, karena orang tuanya walaupun mamanya Kristen tapi papanya agama gado-gado. Ya, mertua saya laki-laki itu penganut semua kebajikan. Ya, jadi kalau pas puasa orang Muslim dia ikut puasa. Nanti kalau ada unsur-unsur semedi dia ikut semedi. Saya pernah menjumpai di kamar, saya mau masuk kamarnya dia lagi semedi. Jadi semua diikuti. Nah, yang Kristen mamanya dia. Tapi rupanya pemahaman tentang pola pikir pada waktu zaman-zaman dulu kan kurang diajarkan saudaraku. Sehingga menanamkan nilai-nilai yang tidak selaras dengan firman. Dia nasihati istri saya begini. Kalau kamu jatuh cinta kepada seorang laki-laki, jangan serahkan 100% hatimu kepadanya. Kenapa Mi? Dia bilang, karena kalau kamu gak jadi sama pria itu, kamu tidak akan sampai terluka sepenuhnya. Masih ada ruang buat kamu untuk bisa melanjutkan perjalanan kehidupanmu. Kelihatannya manis sekali saudaraku ya. Masih ada ruang untuk bisa move on. Tapi saudaraku dikasih Tuhan. Kan dalam kenyataan yang harus kita hadapi dengan mencintai seseorang apalagi masuk pernikahan. Kita gak bisa kan mencadangkan ada ruang kosong. Kita mesti sepenuhnya untuk pasangan kita. Amin. Kok tidak ada kata amin ini ya. Wah jangan memaksa saya berdiri loh saudara. Ya. Pak Leroy kira-kira berdiri sebentar boleh gak? Boleh ya. Ini ada dokter ini. Ripka boleh. Loh aku yang berdiri boleh enggak? Sebentar aja boleh. Ripkanya yang berdiri. Melihat Leroy lagi, enggak bercanda. Cuma ininya agak sakit.
Gak apa-apa ya, berdiri aja ya. Jadi begini, karena saya melihat saudara kok jadi lemes gini ya. Jangan terpengaruh karena saya duduk saudara. Jadi perhatikan pola asuh itu menyumbang hal yang besar sekali untuk pembentukan paradigma dalam hidup setiap kita. Makanya jangan remehkan mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Berapa banyak orang tua menyesal. Satu kali saya kenal seorang pengusaha kaya di Jakarta ini. Punya anak-anak saudaraku saking kayanya anak-anaknya disekolahkan ke luar negeri, ke Amerika lah. Ya, saya tidak usah sebutkan kotanya, nanti saudara gampang menduga siapa orang itu. Dan ini pergi ke sana saudaraku kakak beradik. Wah, lalu dikuliahkan universitas kuliah yang terbaik, langsung dikasih fasilitas mobil mewah. Dua-duanya kakak beradik. Apa yang terjadi saudaraku? Party, pesta. Akhirnya apa? Gak sampai 1 tahun dipulangkan sama orang tuanya. Kenapa? Kuliahnya rapotnya merah semua. Saudaraku dikasih Tuhan. Saudara bisa melihat berapa banyak orang tua menyesal karena sejak kecil tidak menanamkan kebenaran itu. Sebab itu betapa pentingnya termasuk pola asuh, budaya, juga pengalaman-pengalaman traumatis. Saya ini dulu kalau ada orang, Pak saya kok punya pengalaman traumatis masa lalu saya, orang tua saya itu bercerai, kok saya membangun hubungan itu kok saya ngeri apa-apa gitu ya. Dalam hati saya, gitu aja kok traumatis. Saya dulu ada kesombongan. Tapi waktu saya kena COVID awal Maret 2020, COVID pertama datang ke Indonesia. Lalu saya 16 hari di rumah sakit dan bukan cuma pakai oksigen tapi alat bantu nafas nebulizer yang bunyinya tit, tit, tit itu saudaraku. Betul saudaraku. Keluar dari rumah sakit sampai sekarang kalau saya dengar tit, tit langsung saya ingat. Aku terbaring di Mitra Keluarga Kelapa Gading. Saudara, pengalaman-pengalaman traumatis itu bisa membentuk paradigma kita. Hanya sekarang kalau saya ingat itu langsung saya bisa alihkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ada berapa banyak orang kena pengalaman traumatis masa lalu saudaraku. Lalu akhirnya dia tidak bisa berjalan dengan baik karena dia ingat ini mengancam kehidupannya. Berikut lagi termasuk bullying ya. Bullying itu kalau terus-terusan saudaraku bisa dari apa yang di subconscious mind, dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Lalu kemudian kalau berulang-ulang saudara, nah ini ya the power of repetition. Pengulangan itu berkuasa sekali karena ketika kita lihat, kita dengar, itu cuma sampai di sini dulu. Tapi kalau setiap hari sering dengar, sering dilihat, maka dia akan terdownload dari kepala di sini ke sini saudaraku. Kalau sudah di sini saudaraku, dia pasti akan controlling perilaku saudara. Ya, next lagi. Duduk deh ya. Rasanya. Friends and social circle. Ya, teman-teman di sekitar kita, lingkungan sosial kita ini. Makanya dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Ini saya terjemahan terbaru ya tahun 2023. Janganlah tertipu. Kalau dulu janganlah sesat. Pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Anak saya David ini dulunya bertumbuh baik saja. Waktu dalam lingkungan orang tuanya dengan kami. Tahu-tahu singkat cerita ya kuliah di Amerika pun masih dalam kontrol, masih baik. Karena punya teman-teman yang takut akan Tuhan. Di gereja di mana saya antar dia ke Seattle, saya cari pendeta mana yang bisa saya serahkan anak saya. Saya ketemu sebuah gereja dan saya titipkan David. Dan dia langsung terlibat pelayanan, jadi masih aman. Ambil S2 di Los Angeles pun, kita ada cabang gereja rock di sana, sehingga bisa langsung terlibat langsung. So no problem. Oke, saya lanjutkan lagi. Berikutnya education, pendidikan juga. Saya pergi ke Yordania 1 kali. Lalu tahun 70-an Yordania itu betul-betul terbelakang. Tapi Raja Yordania waktu itu, saya lupa namanya. Bapaknya si yang sekarang ini loh. Terkenal kok.
Ah? Hussein. Oh, kalau urusan Timur Tengah itu Pak Erwin Simanjuntak tuh yang ahlinya itu. Raja Hussein bilang begini. Wah, sebab mereka tidak punya minyak. Mereka hasil alamnya sedikit. Mereka dalam kemiskinan dan kebodohan. Lalu saya diceritakan ini sama guide-nya. Raja Hussein membuat gebrakan. Dia wajibkan seluruh masyarakatnya untuk sekolah secara gratis. Sebab dia berkeyakinan lewat pendidikan akan membangun, menaikkan derajat bangsa. Dan terbukti saudara. Ya, makanya pendidikan itu penting, tapi ini bisa formal maupun informal. Tapi ini bukan satu-satunya loh ya. Bukan satu-satunya, tapi punya pengaruh untuk pembentukan paradigma di dalam diri setiap kita. Next slide lagi. Core belief. Nah, ini penting sekali. Ya, ada rasa cukup, rasa aman. Kalau dari kecil dibiasakan rasa cukup, aduh enak saudaraku. Pak Arifin ngobrol sama saya. Ron, kamu tuh harus bersyukur. Kenapa? Kamu dibesarkan dari keluarga yang bukan orang kaya. Maksudnya apa Pak? Ya kamu enggak banyak tuntutan jadinya. Ya iya betul juga. Ya walaupun mungkin katanya lebih enak tinggal di keluarga kaya katanya. Tapi rasa cukup itu bernilai saudara. Makanya saya sama istri saya itu enggak macam-macam kita. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Sudah Jo, mau bikin apa lagi dang? Itu orang Manado bilang. Secukupnya. Itu memberi rasa puas, rasa aman, ada harga diri, rasa kendali. Ya, ada rasa keyakinan bila berhadapan dengan orang lain. Pernah nggak saudara ketemu sama orang, waktu diajak ngomong selalu enggak berani lihat mata kita. Saya, namanya hamba Tuhan, saya sering ketemu, lihat sebentar tato. Iya Pak, ini pasti ada sesuatu dengan problem keyakinannya. Makanya perlu di encourage, mesti dirubah paradigmanya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini secara cepat. Aku sudah berapa menit sayang? 20 ya. Nah, sekarang kita akan melihat ada dua pikiran. Conscious di sini, sadar, pikiran kepala, dan pikiran hati, subconscious mind. Conscious mind adalah kemampuan Anda dalam berpikir. Jadi kemampuan berpikir itu ternyata masih di sini. Di sini ada yang namanya otak bagian depan, prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini dia yang memberikan kita menimbang, kemampuan untuk menimbang, kemampuan untuk berpikir itu di sini saudaraku. Makanya tumpangi tangan sama anak-anak kita itu penting. Di Singapura saya belajar dari seorang dokter ahli di bidang psikologi, saya ikut seminarnya. Di Singapura itu dibuat penelitian, orang tua yang rajin menumpangi tangan anak-anaknya, sejak kecil maksudnya, dengan anak-anak yang tidak ditumpangi tangan sama orang tuanya untuk didoakan. Hasil penelitian, namanya ilmiah, anak-anak yang rajin ditumpangi tangan oleh orang tuanya, dia punya tingkat kecerdasan intelektualnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ya, bapak-bapak, anak-anakmu tumpangi tangan. Ucapan berkat saudaraku. Ya, ada sesuatu yang saya lupa secara ilmiah, tapi dia bilang otak itu bisa menghasilkan sel-sel yang bisa diperbaharui dengan cepat gitu kalau ada kuasa yang mengalir. Lalu kemampuan untuk membuat keputusan itu di sini saudaraku. Ya, conscious mind, memecahkan masalah pun di sini. Juga kemampuan untuk berespon itu di sini masih. Tapi yang mengontrol hidup saudara bukan di sini, tapi yang di sini. Kenapa? Karena yang di sini berulang-ulang masuk ke download ke sini. Next slide lagi. Next. Nah, inilah alam bawah sadar ini. Ya, makanya repetition is powerful, mengulangi. Tidak punya kemampuan untuk berpikir. Ini dia. Tidak punya kemampuan berpikir, dia hanya menerima sebagian besar informasi yang masuk serta menyimpan dan mencatat semua keputusan yang konsisten. Jadi setelah dipikirkan kita buat keputusan, dia masuk, dia simpan. Tindakan dan kebiasaan ini memberi memori otot kita untuk mampu mengendarai mobil sehingga saudara
mengendarai mobil kan respon, set, ada mobil sudah bisa gerak ke kanan, Anda bisa mengalihkan. Berolahraga atau memainkan musik, kadang-kala Reinhard main musik pun tidak perlu pegang, tidak perlu melek. Ya kan? Sudah bisa sesuai nada dasarnya, sesuai yang diinginkan. Karena apa? Sudah berulang-ulang. Jadi dia sudah terekam di sini dengan baik. Ya, tanpa memikirkan hal-hal spesifik yang harus dilakukan pada satu waktu. Ya, jadi ini justru di sini menciptakan habit, kebiasaan-kebiasaan baru karena pengulangan. Nah, ini yang saya kaitkan dengan firman. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa janganlah kamu Yosua 1 ayat 8. Janganlah kamu lupa memperkatakan firman Tuhan atau kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam. Saudara tahu kata merenungkan itu? Merenungkan di situ sebuah proses memindahkan informasi dari kepala kepada hatimu. Karena merenungkan itu mengandung repetition, pengulangan. Jadi waktu saudara baca Alkitab, saudara jangan baca begitu saja. Saudara baca Alkitab, saudara renungkan siang malam, terdownload di sini. Nah, ketika terdownload di sini, itu akan mengontrol perilaku saudara. Saya kasih contoh. Saya banyak belajar, kalau saudara suka belajar teologi, ada seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal namanya Miles Monroe. Dia kulit hitam, orang Bahamas. Tapi saudaraku, bukunya maupun ajarannya saya masih ikuti sampai hari ini. Dan dia ini lahir dari orang tua pendeta, 11 bersaudara, tinggal dalam satu kamar. Itu kalau orang Surabaya bilang itu kayak pindang berjajar. Kalau orang Surabaya yang belum bertobat malah bilang kayak mbako enak katanya. Mbako enak itu artinya tembakau yang dikumpulin jadi satu enak. Jadi dia itu miskin. Dia bilang, aku waktu kecil aku tidur di alas yang tipis, kecoa di mana-mana, tikus di mana-mana. Lalu kemudian dia umur 13 tahun. Di situ dia ketemu Yesus secara pribadi. Nah, waktu dia ketemu Yesus secara pribadi, dia mulai baca Alkitab. Nah, waktu dia baca Alkitab, perhatikan ini, menarik sekali. Umur 13 tahun sampai umur 14 tahun, dia ketemu ayat ini. Allahku kan mencukupi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan memenuhi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Dia ketemu ayat Filipi 4 ayat yang ke berapa ini? 19. Dia bilang begini, saya renungkan ayat ini siang malam sampai 3 hari. Waktu itu dia tidak ngerti proses downloading to subconscious mind. Dia renungkan 3 hari. Bagaimana ya supaya aku bisa ngalami dicukupkan oleh Tuhan? Bagaimana ya kebutuhanku bisa terpenuhi? Dia renungkan siang malam butuh 3 hari. Ini kesaksiannya dia. Saudara tahu sampai akhirnya muncul keyakinan dalam dirinya. Bahwa aku bisa. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia akhirnya jadi pendeta. Dan yang luar biasa saudaraku. Dia jadi pendeta yang sangat diberkati Tuhan. Dia jadi pendeta saking diberkati Tuhan. Dia diundang ke berbagai negara. Dia diundang bicara di depan presiden. Dia diundang bicara di depan perdana menteri. Dia bilang begini, in 1 hour, dia 1 jam, dia pernah untuk jadi seminar pembicara. 1 jam tuh loh. Dia dapat fee 10.000 US dollar. 1 jam ngomong 10.000. Kalau itu 5 sesi berarti 50.000. Singkat cerita saudaraku, Miles Monroe yang dari keluarga miskin. Yang telah, saya kalau cerita ini jangan dipikir saya ini kemakmuran loh ya. Tapi saya sedang mengajarkan saudara bahwa kalau firman direnungkan, itu akan controlling our life. Apa yang terjadi saudaraku?
Tuhan sampai berkati dia, saking banyaknya itu. Orang tanya, dia harus pergi ke Amerika, ke Afrika, ketemu presiden, apa semuanya. Dia sampai akhirnya punya private jet. Dan dia datang ke Bali, kita undang 2 kali saudaraku. Dan dia ceritakan bagaimana kehidupannya. Kenapa? Kemampuan untuk merenungkan firman itu. Saya ngomong gini, jangan pikir, oh supaya aku jadi kaya. Bukan itu motivasi saya. Betapa berkuasanya firman ini. Kalau saudara tidak renungkan siang malam, nggak sampai ke download di sini, cuma berhenti sampai di sini, ya sudah, saudaraku. Makanya Alkitab bilang bahwa kita ini kayak lihat cermin kita begitu pergi, udah lupa wajah kita. Karena kita tidak pernah mendownload, merenungkan siang dan malam. Oke, jadi utang boleh kamu pikirkan, tapi firman juga dipikirkan ya. Amin. Next. Oh, tidak ada yang amin, berarti memang tidak ada yang punya utang. Haleluya. How to change paradigm. Bagaimana sekarang kita merubahnya? Next slide. Oke, secara cepat saya sampai. Identify negative paradigm. Kita harus mengidentifikasi paradigma-paradigma apa yang negatif selama ini yang kita sudah percayai, saudaraku. Kalau perlu tulis. Lalu mulai sekarang, ini kayak terapi saudaraku, mulai merubahnya. Kalau enggak, sampai nanti kita mati pun sama. Yang kita pikir sama saudaraku. Enggak akan ada perubahan. Jangankan perubahan tindakan, perubahan pikiran enggak terjadi, bagaimana bisa terjadi perubahan dalam tindakan ya. Firman Tuhan berkata Filipi 2 ayat kelima, biarlah pikiran ini ada di antara kamu, sebagaimana juga dimiliki oleh Yesus Kristus. Jadi Tuhan mau gini loh saudara. Pikiran Kristus bukan kita bisa tahu lewat firman. Nah firman ini yang mesti kita renungkan terus. Jadi gini, pikiran kita diselaraskan dengan pikiran Kristus. Lewat apa? Firmannya. Jadi misalnya kalau saudara sakit, seperti saya gini. Aduh, saya nyatakan sakit. Yang timbul dalam pikiran saya langsung otomatis. Oleh bilu-bilu Yesus, penyakitku telah disembuhkan. Sekalipun saya tetap perlu dokter. Tapi sekarang pola pikir saya berubah. Apapun saudaraku, ada orang kena diagnosa kanker misalnya. Duk, saya dengar istri saya mendoakan seorang ibu Bilangan Kelapa Gading. Dia di Instagram dia punya follower itu sudah 250 ribu. Kenapa saudaraku? Waktu dia gini, ketika dokter diagnosa kamu kanker stadium 3. Langsung dipikirannya apa? Mati aku. Waktu saya dengan istri doakan ibu ini, saya berkata oleh bilu Yesus Kristus penyakitmu telah sembuh. Tiba-tiba gini, kesurupan, terus dia gini, aku mati. Saudara aku dikasih Tuhan. Seharusnya saudaraku ketika saudara dokter bilang gini, Anda dengan saya menyesal hasil tes menunjukkan bahwa Anda kena kanker A misalnya. Oke, kita terima kabar itu tidak enak. Tapi seharusnya muncul pertama kita berkata, oke, kanker ada dalam tubuhku, tapi aku percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Nyanyi saudara. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat dan dipulihkannya. Tahun 2000 berapa tuh sayang Pak Arifin kena cancer 2003. Cancer apa namanya tuh lupa. Limfoma. Pak Arifin kena cancer limfoma dan kemudian diteguhkan ke Singapura cancer limfoma. Dia bilang Roni sakitnya luar biasa seluruh tubuh saya. Tapi karena mengerti firman, dia tidak berpikir mati saudaraku. Karena mengerti firman, satu kali dia cerita bagaimana tengah malam jam 2 waktu Denpasar. Waktu serangan itu datang dia sakit penyakit. Dia bilang gini, ya walaupun dia pria tapi dia bilang gini, mungkin sakitnya kayak perempuan melahirkan tuh katanya. Yang bukan sesar ya. Yang melahirkan normal. Sakitnya luar biasa. Tahu-tahu dia sadar saudaraku. Di saat seperti itu. Untuk memuji Tuhan. Aneh ya saudaraku. Di tengah kesakitan. Cancer limfoma.
Itu kalau dalam ilmu kedokteran cukup mematikan ya. Ya getah bening ya. Dua dokter kalau angguk gitu. Dua-duanya angguk sama-sama loh. Ya, lagi ya, kompak. Kok kenapa ya saya kok? Enggak, karena ini hubungan dengan penyakit jadi gitu ya. Nah, anehnya jam 2 waktu Denpasar dia dapat rema nyanyi lagu ini. Si. Oh, kurang tinggi. Tinggi lagi kiki. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Aneh kan, kurang tinggi ya. Waduh, jam 2 itu dia cerita. Dia nyanyi lagu ini. Enggak sih, tetap tadi A, tapi Lord you are good and your mercy endureth forever. Terus dia nyanyi saudaraku. Dia bilang gini sama saya. Ron, kamu tahu Ron? Waktu aku nyanyi itu ada sesuatu yang rasanya bahasa Inggrisnya itu menyergap. Sehingga penyebaran kanker itu seperti difokuskan ke satu area saja gitu. Ambius bahasa Inggrisnya ya, betul ya? Ambius, kayak yang menyebar itu kayak diseret. Saudaraku, singkat cerita, bila check up lagi ke dokter, bahkan sampai Singapura. Dokter geleng-geleng, kansernya hilang. Sembuh. Saudara bisa lihat sekarang hamba tuh Pak Arifin itu. Satu kali dia mimpin pujian, ya kayak khotbah di Jakarta ini. Roni temani saya dan Pak Kris Panusama menemani beliau. Ada seorang pengusaha undang beliau untuk khotbah, saya dengan Pak Kris duduk bersebelahan. Lagu ini saudaraku, tapi waktu dia nyanyi itu dia belum cerita peristiwa yang tadi malam itu. Lagu ini, dia kan mau khotbah, kok nyanyi lagu ini diulang-ulang. Kita yang pemimpin pujian kita udah tahu kan, nanti kalau ulang-ulang bisa-bisa anti klimaks kan. Kita kan jaga supaya klimaks baru khotbah kan. Ini sudah anti klimaks ini Pak Arifin ini. We worship you. Haleluya. Pertama saya semangat. Ini 10 kali diulangi. Lama-lama saya loh, Pak Arifin ini kok tumben. Selesai kebaktian pulanglah, di mobil saya bilang, Pak kok tumben Bapak, kan kita sudah belajar pujian penyembahan, teknik memimpin pujian, kok Bapak mengulangi sampai, maaf Pak ya anti klimaks. Kamu enggak tahu ceritanya Ron. Apa Pak? Ya dia cerita tadi itu. Aku nyanyi lagu ini, aku dilawat sama Tuhan, dan aku sembuh dari kanserku. Oh, punya pengalaman. Saudara dikasih Tuhan, kalau kamu dengar kabar-kabar yang tidak baik, jangan turuti pikiranmu yang biasa. Back to the Bible. Ikuti apa kata firman. Percayalah apa yang firman Tuhan katakan lebih daripada situasi yang kamu lihat dan kamu rasakan. Percayalah apa yang firman Tuhan katakan lebih daripada dirimu katakan tentang engkau. Cepat lagi, terus next. Yang kedua, new identity statement. Harus ada statement identitas yang baru, saudara. Harus kenal siapa kita di dalam Tuhan. Gitu ya. Kita orang Batak, orang Manado, Ambon, keturunan Tionghoa, orang Jawa, siapapun. Saudara harus tahu identitasmu yang baru. Jangan pegang identitas yang lama. Memang kita punya suku. Tapi siapa kita yang baru dalam Kristus, itu yang mesti kita pegang. Jangan sampai kesukuan kita kekuatannya melampaui firman. Sehingga identitas yang sudah diperbaharui dalam Kristus ini tidak bisa nampak hanya karena kita terpengaruh dengan budaya atau adat-adat daripada suku kita, saudaraku. Firman Tuhan berkata, siapa kita? Kucige. Pakai nyanyi aja supaya mereka gak tidur. Atau sambil berdiri deh supaya saudara tahu bahwa saya udah selesai. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari
pada terangnya yang ajaib. Nanti khotbah saya ini ada yang selanjutnya minggu depan dilanjutkan sama istri saya. Tapi saudaraku, you have to know your new identity in Christ Jesus. Ya, saudara harus tahu saya ini bangsa terpilih. Saya imamat rajani. Saya bangsa kudus. Saya umat kepunyaan Tuhan. Itu harus kuat di dalam diri saudara. Karena kalau saudara mengerti identitas saudara, ini akan mempengaruhi sampai ke subconscious saudara. Dan akan mempengaruhi seluruh eksistensi. Dan mengendalikan hidup setiap kita. Saudara bukan manusia lama lagi. Kecuali kalau kita memang belum bertobat. Itu lagi cuma agama Kristen. Ada banyak sih ya Just ya. Kita di Cipinang kemarin kan nama-nama Alkitab juga ada di situ ya kan. Kenapa? Membunuh Pak. Kenapa? Nyekap orang Pak. Bahkan ada anak pendeta udah terlibat pelayanan main musik. Hobinya apa? Nyekap perempuan. Sampai akhirnya masuk Cipinang. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Meremehkan kebenaran. Tidak sadar siapa dirinya. So sekarang saudara, saya itu ketika saya baru bertobat, saya itu di depan kaca. Karena saya bergumul dengan minder saya kan pendek. Oh pengaruh buat saya saudaraku. Saya renungkan kenapa aku dulu SMA aku nakal sekali. Nakal sekali sampai saya harus berkali-kali dipanggil sama Romo. Di tempat saya kuliah Katolik dulu, SMA Katolik. Saya harus dihukum dengan tulisan, saya berjanji saya tidak akan melakukan perbuatan ini. Ditulis sampai 500 kali saya tulis. Dan cara menulisnya tidak boleh, saya berjanji. Tidak boleh, suruh selesai saya berjanji. Tangan saya sampai lemes saudaraku. Teman-teman sudah pada pulang, saya dihukum nulis gini. Rupanya saya baru ngerti sekarang. Kenapa saya ditulis 500 kali saya berjanji itu tidak buat nakal lagi dan bersikap baik dalam maksa. Supaya apa? Repetition. Romo Katolik itu pinter saudaraku ya. Oke. Jadi tuh jangan dihabiskan ini. Loh. Yang tadi. Jadi identitas yang jelas. Siapa kita? Sampai 3 atau sampai 2 sayang? Terserah. Kamu kok baik sekali sih. Oke. Dan yang ketiga tentunya menuliskan semua keyakinan yang salah. Dan kemudian temukan dan tuliskan keyakinan yang sebaliknya yang benar. Maaf ya. Kadang-kadang kan beberapa suku. Seperti saya ada darah Manado. Itu ada keyakinan sendiri tentang kehidupan bermasyarakat. Juga orang Batak tentunya. Sampai seringkali adat lebih kuat bahkan. Daripada sebetulnya itu. Bahkan ada gereja-gereja kesukuan tertentu saudaraku. Peraturan majelis lebih kuat daripada firman Tuhan. Nah ini kan belief sistem yang salah. Makanya perlu dituliskan. Nah, nanti pulang ke rumah tulis kira-kira keyakinan apa yang selama ini sudah terima dari orang tua ataupun dari apapun saudara yang salah selama ini. Nah ketika saudara tulis juga yang baru seharusnya apa. Perkatakan itu saudaraku. Dan mulai renungkan siang malam. Maka saya percaya saudaraku, lambat laun akan menjadikan yang ada di pikiran kepala masuk dalam hati kita. Dan totally changes, akan merubah kehidupan kita. Ketika saya lihat di kaca, saya suka bilang begini, ingat loh Roni, kamu bangsa yang terpilih. Imamat rajani, bangsa kudus. Saya ngomong tentang diri saya begitu. Saya ucapkan kamu dicipta serupa segambar seperti Tuhan. Tuhan membuat kamu untuk berkuasa di planet bumi ini. Kamu jadi perwakilan kerajaan sorga. Saya perkatakan keyakinan iman. Dan itu yang controlling hidup saya. Dan terjadilah perubahan. Sehingga saya tidak perlu bersikap palsu. Tapi kayaknya sudah timbul dari dalam diri saya. So semua saudaraku, mari kita hidup yang baru. Tapi jawabannya yang paling utama adalah sederhana aja. Kita sudah tahu, tapi permasalahannya kita belum melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apa itu saudaraku? Baca renungkan firman Tuhan. Terus berusahalah untuk melakukannya. Saya ngomong ini tapi tolong jangan
dibilang bahwa kok ulang-ulang Pak Roni ngomong itu, ya sudah. Karena istri saya sama David ini suka ngingatin saya, Pak enggak usah ngomong itu lagi, udah sering ngomong, tapi ini saya penting ngomong lagi. Jadi jangan diprotes. Orang-orang yang berani memprotes saya di rumah ya keluarga saya sendiri. Padahal ini very important message. Sekarang bagaimana supaya saya jadi kebiasaan? Bahasa saya itu budaya. Pertama, latihan dulu Pak. Gak bisa I dream of Jenny, dia ngomong jadi. Proses. Maka sekarang latihan baca Alkitab. Latihan merenungkan, latihan. Kalau udah latihan gak bisa, sudahlah. Anda akan, hidupmu akan begini-begini saja. Tidak ada kemajuan dalam kebenaran. Percayalah saya. Baca Alkitab, mulai renungkan, latih. Kalau saudara latih, mulai saudara selaraskan. Keyakinan yang salah diganti. Latihan dulu, gak langsung datang satu hari langsung berubah. It's okay, tapi paling tidak pikiran dilatih. Lama-lama ingat, dari latihan apa? David, kamu bilang papa sering bilang tapi kamu sendiri tidak bisa tahu, ayo. Apa istriku? Kebiasaan. Nah itu toh, papa ulang aja mereka lupa. Kamu aja yang protes papa, kamu lupa. Betapa pentingnya pengulangan. Supaya lain kali jangan macam-macam sama bapaknya. Itu salah satu teknik aja. Latihan dulu. Lalu jadi, katakan kebiasaan. Satu berarti kebiasaan. Baru jadi budaya. Budaya adalah, perhatikan, segala sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir. Kenapa? Sudah di subconscious mind. Sudah jadi habit. Makanya jangan remehkan khotbahnya papa. Latihan. Contoh, Pak saya kok gak bisa keluar dari pikiran cabul ya. Pikiran seks yang liar Pak ya. Sama saya pernah ngalami. Bahkan saya jadi pendeta pun saya masih ada ikatan di roh najis di pikiran saya. Tapi sekarang saya merdeka. Kenapa? Saya pakai tadi rumus sederhana. Saya berlatih tiap hari. Begitu pikiran kotor datang dalam diri saya, langsung saya berkata darah Yesus. Itu pertama. Lalu saya pikirkan firman. Saya pikirkan apa? Filipi 4 ayat ke-8. Semua yang benar, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan, ada patut dipuji. Pikirkanlah. Saya isi pikiran-pikiran yang suci. Akhirnya jadi kebiasaan. Apakah sudah berhenti serangan itu? Tidak, masih ada. Kadang-kala saya harus kembali lagi ke sini. Apalagi kalau ada perempuan udah seksi banget, terus matanya menggoda saya. Tanya sama istri saya didatangi perempuan 3 sekaligus. Lalu membisiki di telinga saya, Pak Roni ganteng deh. Itu mengganggu. Secara kelaki-lakianku, aku masih normal. Saya tidak ada kelainan apa-apa soal itu. Begitu itu saya latih lagi. Pikiran kotor najis datang lagi, ketemu banyak orang. I'm sorry to say like this. Bahkan saya pernah khotbah saudaraku. Sementara saya khotbah jalan begini, saya bisa tertuju kepada satu perempuan yang sedang duduk di situ. Ini saya ngomong supaya saudara ngerti ya. Ini bukan tempat segalanya saudaraku. Saya kok bisa, saya khotbah, loh, lihat saya kembali deh, tak lu ke perempuan itu lagi saudaraku. Perempuannya sih senyum-senyum, tapi ini mengganggu. Udah mungkin cuma saya yang paling jelek di seluruh laki-laki di sini. Maksud saya, mungkin saya yang paling jelek di seluruh laki-laki yang ada di sini. Maksud saya laki-laki yang ada di sini nih gitu loh. Di kota ini, yang di situ ya nggak tahu. Jujur ayo laki-laki, kamu bergumul sama pikiran najis kotor gak? Aku tanya Josh, kamu masih bergumul gak? Daud Christian. Pak Erwin Simanjuntak. Loh, yang tegas walau ada suami istrimu gak apa-apa. Jangan takut sama istri. Oke, mungkin saya tanya yang masih usianya tuh. Oh, Pak Erwin sudah 60 lebih. Ada yang sudah 70?
Papanya Fania? Om? Sudah 70 usia? Belum. Kalau boleh tahu ada yang bapak-bapak udah umur 70 tahun di sini? Oke, ini laki-laki ya. Oke, gini aja. Pak Herman, rambut putih, masih punya pikiran najis gak? Kenceng banget. Yang kelihatannya manis-manis ini mau tanya, Pak Wira gimana? Masih ada godaan pikiran najis gak? Apa? Aman? Oh berarti sudah tidak mengalami godaan lagi? Jangan bohong Pak. Bapak seusia saya loh. Widya, papamu nggak jujur dalam hal ini. Yang baru ikut Rakden. Bagaimana Pak? Masih ada gangguan pikiran-pikiran najis enggak? Kalau lihat gambar, foto atau perempuan? Jujur aja, saya sih masih. Ya? Lawan. Ya, tapi saya tanya, masih enggak? Masih ada gangguannya enggak? Oh, bohong. Bohong. Bohong, ada bininya. Bohong. Sudah gini aja. Maaf saya harus sebutkan ini. Orang yang punya posisi bagus di perusahaan. Direktur BCA. Pak Ongki. Kira-kira ayo. Jangan karena ada ibu terus Anda. Masih ada enggak? Masih ada serangan kan? Gangguan di sini kan? Yes. Tak apa-apa Pak. Ngaku jujur is okay. Keterbukaan itu awal dari pemulihan. Atau keterbukaan itu awal dari ketahuan. Dengar. Yang saya lakukan adalah godaan tetap ada. Sekarang dia tidak bisa apa-apa buat saya. Kenapa? Saya telah menyelaraskan pikiran saya dengan firman. Saya berusaha, enggak. Mata saya lihat gini, langsung saya hentikan darah Yesus. Saya latih jadi kebiasaan. Lama-lama sekarang jadi budaya Pak. Sekarang ada respon apa itu? Saya langsung muncul firman. Apa kata firman? Apa yang firman buat? Itu yang saya ikuti. Selama telah saya bersama isi. Berapa tahun kita menikah? 32 tahun. By the grace of God, Tuhan tolong kita menjaga kesetiaan. Dan dia tahu saya banyak digoda. Karena saya cerita sama dia. Oke, semuanya tim balik kemari.